Shalom teman-teman muda GSJA Tesalonika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa ya. Apalagi kalau tadi teman-teman muda mengikuti ibadah kita hari ini, ibadah live streaming yang umum tadi pagi. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Feni E.H. Haryawan, di mana di khotbah tadi disampaikan bahwa tujuan persoalan adalah untuk membawa kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita dapat bersatu dalam penderitaan Kristus. Dan Tuhan sumber segala penghiburan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Saya percaya teman-teman muda yang mendengarkan firman Tuhan tadi pagi juga akan dikuatkan. Baik, sebelum kita mulai firman Tuhan untuk ibadah sore hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini untuk ibadah pemuda live streaming. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati tiap-tiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema dari pemberitaan firman pada sore hari ini adalah The Foundation Rock of Christianity. Fondasi batu karang iman atas kekristenan kita. Sebagaimana saya sampaikan pada sharing firman Tuhan saya bulan yang lalu, yaitu tentang pemuritan, bahwa topik tentang pemuritan ini bisa berseri karena memang demikian banyaknya topik yang bisa kita bahas dan demikian pentingnya. Boleh slide pertama? Ya. Disciple Sermon Series, ya tadi sudah saya sampaikan. Khotbah ini akan berseri karena memang berdasarkan Matius 28 ayat 19 dan 20 untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini memang sangat penting sekali, bukan hanya untuk pemuda tetapi juga untuk keluarga, bahkan untuk pertumbuhan gereja. Kalau tadi di judulnya saya sampaikan The Foundation of Christianity, sebetulnya juga fondasi daripada sebuah gereja. Itulah yang penting untuk kita ketahui dan kita hidupi bersama-sama. Dan secara khusus, next slide, saya sampaikan di sini sebagai pendahuluan juga. Bulan lalu saya juga mengingatkan, memang ini juga yang Tuhan taruh dalam hati saya secara khusus kepada anak-anak muda, teman-teman muda di GSJA Tesalonika, untuk betul-betul mengingat akan adanya kairos, waktu Tuhan, ya. Berbeda dengan kronos. Kronos itu kata kronologi berasal daripada kronos ini, yaitu waktu, urutan waktu sesuai yang terjadi di sistem di dunia ini. Satu hari 24 jam, seminggu ada 7 hari dan seterusnya. Mengapa penting kairos ini? Karena ada waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang akan tidak terulang lagi, yang akan sangat disesali kalau tidak dimanfaatkan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saya berkali-kali menyampaikan, belajar dari Daud yang di dalam Alkitab dituliskan, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Demikian juga saya rindu kita semua, jemaat, teman-teman muda GSJA Tesalonika melakukan kehendak Allah pada zamannya. Karena nanti kalau sudah lewat masa muda itu ada tugas lain lagi yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Ya, bukan hanya teman-teman muda, tetapi orang keluarga, orang dewasa, orang tua pun punya kairosnya Tuhan. Tetapi secara khusus saya ingin mendorong, menguatkan kembali teman-teman muda untuk betul-betul menggunakan waktu yang ada, menggunakan kesempatan yang ada ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau sudah lewat waktunya, itu tidak akan terulang kembali lagi.
Next slide. Selanjutnya sebagaimana saya sampaikan juga di bulan lalu bahwa di dalam pemuritan ini ada proses yang panjang. Pemuritan lebih daripada kelas pengajaran. Kelas pengajaran penting, kelas pengajaran bagian dari pemuritan, tetapi pemuritan itu adalah sebuah proses yang panjang. Ya, di sini saya sudah buatkan slide-nya. Di sini tertulis bahwa awal atau titik awal dari seseorang mengalami pemuritan itu dimulai dari lahir baru. Kemudian menjadi spiritual baby, bayi rohani, ya. Bayi rohani fokusnya, maksud saya bayi rohani jelas masih sangat perlu untuk bimbingan, dibimbing, di guidance, dituntun begitu ya. Tidak bisa melakukan segalanya secara sendiri, mandiri, belum bisa. Nah, kemudian beranjak kepada spiritual child, ya, kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani mungkin dia beberapa hal sudah bisa lakukan sendiri, tetapi fokusnya masih kepada diri sendiri, ya. Untuk aku itu fokusnya kalau masih kanak-kanak rohani. Kemudian beranjak menjadi spiritual young adult, yaitu dewasa secara spiritual, ya, menjadi anak muda secara spiritual, dan di situ mulai bisa fokus kepada kerajaan Allah, kingdom of God, ya. Nah, saya beranggapan dan saya percaya teman-teman muda semua sudah melewati dari proses lahir baru, kemudian menjadi spiritual baby dan spiritual child. Nah, masuk kepada orang muda secara spiritual. Ini mungkin yang akan menjadi topik-topik ke depan untuk khotbah saya. Sebagaimana judul hari ini saya kasih, yang fondasi kekristenan itu khotbah seri. Jadi mulai kepada kingdom focus, yaitu young adult spiritual. Kemudian ketika pertumbuhan rohani seseorang setelah dimuridkan mengalami pertumbuhan yang selanjutnya, dia akan masuk kepada tahap yang selanjutnya, yaitu spiritual parent. Disinilah orang percaya sudah mulai memuridkan. Dan yang terakhir yaitu making disciple makers, yaitu grandparent spiritual, artinya sudah bisa memuridkan orang untuk orang tersebut yang dimuridkan memuridkan orang lain juga. Inilah perjalanan proses daripada sebuah pemuritan. Tadinya saya mau hari ini sudah langsung masuk kepada kingdom focus, yaitu yang adult spiritual. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang saya harus sampaikan sebelum masuk kepada yang adult spiritual, yaitu tentang fondasi kekristenan, fondasi iman kita. Sebelum kita meresponi panggilan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid, kita terlebih dulu harus menjadi murid. Dan untuk menjadi murid Kristus, kita harus punya fondasi yang benar. Ya, next slide. What is the foundation of Christianity? Apa yang seharusnya menjadi fondasi atau dasar yang benar dari kekristenan kita, dari iman kita, ya. Seperti sebuah bangunan atau gedung itu sangat ditentukan oleh fondasinya, sangat ditentukan oleh dasarnya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan yang di atasnya itu juga akan kuat. Firman Tuhan mengatakan Paulus meletakkan dasar yang benar, ya, dan orang lain membangun di atasnya. Jadi fondasi ini sangat penting. Kalau fondasinya kuat, ketika dilanjutkan dengan pembangunan-bangunan di atasnya, maka bangunan tersebut bisa dipastikan juga akan kuat menghadapi badai, menghadapi tantangan hidup. Ya, sekali lagi seperti khotbah tadi pagi disampaikan Pendeta Feni, bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana mengalami penghiburan. Di sini juga dalam arti memiliki fondasi yang kuat.
supaya kehidupan kekristenan kita, kehidupan teman-teman muda menghadapi tantangan zaman ini yang saya katakan semakin hari bukan semakin bagus, semakin hari tantangannya semakin berat. Kalau tidak memiliki fondasi iman yang benar, maka ini akan membuat kerugian di dalam kehidupan kita sendiri. Next slide. Sebagaimana firman Tuhan di Mazmur pasal 11 ayat 3, di sana tertulis, if the foundation are destroyed, that can the righteous do. Kalau dasar-dasar dihancurkan, kalau dasar-dasar bisa dihancurkan, maka apa yang bisa dibuat orang benar? Tidak ada. Karena itu pastikan fondasi iman kita, dasar iman kita adalah fondasi yang benar. Next slide. Jadi apa yang menjadi fondasi kekristenan, fondasi iman kita yang benar? What is the foundation of your Christianity? Saya bertanya kepada teman-teman muda, apa yang menjadi dasar kekristenan saudara? Apa yang menjadi fondasi iman saudara atas Yesus Kristus, atas kepercayaan saudara? Ada orang-orang yang menjadi Kristen karena orang tua. Tidak salah, saya juga orang tua. Sebagai orang tua pasti mengajarkan yang benar, mengajarkan yang tepat. Tetapi sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Feni, kalau kita tidak mendapatkan pewahyuan, tidak mengalami sendiri, maka iman kita adalah iman yang katanya, kata papa begini, kata mama begini, kata temanku begini, kata sekolah minggu sih Yesus seperti ini, kata pendeta seperti ini. Tidak, kita harus mengalami sendiri. Kita harus memiliki iman sendiri, ya. Itu adalah dasar yang kuat, bukan lagi dasar kata orang. Kita menjadi Kristen bukan karena faktor dari luar, tetapi faktor dari dalam diri kita sendiri. Itu yang menjamin kita akan kuat. Ya, next slide. Jaminannya yaitu foundation rock of Christianity. Next slide. Yesus berkata, upon this rock I will build my church, and the gates of hate will not empower it. Tertulis di Matius pasal 16 ayat 18. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Aku mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak akan menguasai. Inilah yang Yesus katakan. Yesus sudah beritahukan kepada jemaat. Saya katakan tadi bukan hanya fondasi kekristenan teman-teman muda, fondasi iman teman-teman muda, tetapi juga fondasi gereja. Apa fondasi gereja? Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, ini sesuatu yang menarik. Apakah batu karang itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sampai di sini saya ingin menerangkan sedikit, karena di luar sana banyak beredar pengajaran atau pemahaman yang keliru, ya. Ada gereja-gereja tertentu yang mereka mempercayai bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah Petrus. Di atas Petrus Tuhan mendirikan jemaat. Tentu saja tidak. Ya, Petrus adalah rasul yang luar biasa setelah Tuhan pulihkan. Tetapi kita juga tahu bagaimana Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Rasanya tidak mungkin Tuhan mempercayakan mendirikan jemaat di atas dasar Petrus yang juga manusia biasa, sekalipun dia rasul, punya kelemahan, ya. Dan sebetulnya kalau mengerti ke bahasa aslinya tidak akan timbul salah tafsir atau salah pemahaman sebagaimana yang saya mau sampaikan. Next slide. Nama Petrus bahasa Inggrisnya Peter, bahasa Yunaninya Petros. Artinya batu karang kecil. Menurut Bible Word
yang saya buka di sana dijelaskan yang sangat jelas. Petros bahasa Yunani artinya batu karang yang kecil. A piece of rock. A piece itu seperti ya sepotong roti, sepotong benda kayu. Hanya benda yang kecil, bukan benda yang besar. Sementara kalimat Yesus berikutnya yang mengatakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Batu karang yang Tuhan Yesus katakan bukan Petros tetapi Petra. Di dalam bahasa Yunani aslinya Petra. Petra artinya mass of rock. Mass itu massa, suatu batu karang yang besar, bukan batu karang yang kecil. Dengan kata lain, kalau di bahasa sederhanakan, Yesus berkata seperti ini kepada Petrus. Petrus, namamu Petrus batu karang. Tetapi di atas batu karang ini, artinya Yesus menunjuk kepada diri sendiri. Di atas batu karang ini, aku dirikan jemaatku. Dan alam maut tidak menguasai. Dari sini jelas bahwa yang dimaksud batu karang itu adalah Yesus atau Kristus sendiri. Paulus di dalam surat Korintus yang pertama, next slide, pasal 3 ayat yang 11, menegaskan tentang hal ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kata dapat ini menurut saya bisa diterjemahkan akan mungkin lebih mudah dipahami kalau diganti dengan kata boleh. Jadi kalau saya bacakan frase ini mengatakan karena tidak ada seorang pun yang boleh meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mengajar, kalau kita memuridkan orang lain, dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan saya senang sekali ini sesuai dengan core value daripada jemaat kita yang sering kita dengarkan bahwa kita diajar untuk membawa orang kepada Kristus, bukan membawa kepada kita. Ketika kita sudah memulai memuridkan orang lain, tidak membawa orang lain melihat kepada kita. Kita manusia masih penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaklayaan. Tetapi membawa orang kita muridkan kepada Kristus. Karena perintah atau amanat agung juga sudah sangat jelas. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Kristus. Bukan murid kita pribadi. Tetapi murid Kristus. Karena itu fondasi yang benar. Fondasi yang tepat. Fondasi yang pintu alam maut tidak akan menguasai. Yaitu Yesus Kristus. Dasar kekristenan kita harus dilandasi oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Saya akan jelaskan tapi setelah slide yang satu ini. Satu ayat lagi di 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus, ya. Ini ayat ini berbicara tentang bangsa Israel waktu di padang gurun, ya. Mereka kehausan, lalu Musa berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan Musa memungkul tongkatnya atas batu itu, dan dari batu karang itu keluarlah air. Air adalah simbol kehidupan. Batu karang rohani itu adalah Kristus. Jadi teman-teman muda GSJA Tesalonika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau menegaskan sekali lagi, hendaknya yang menjadi dasar, pondasi iman kekristenan kita adalah Yesus Kristus. Hari-hari ini saya katakan tadi, semakin hari dunia bukan semakin baik. Semakin banyak ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, saya baru mendapat kabar, saya lihat di Instagram ada promo iklan, ya, Kick Andy, ya, Kick Andy. Tadi malam saya sendiri karena mempersiapkan khotbah juga saya nggak sempat mengikutinya, tapi sempat mendengar iklannya. Di situ disebutkan bahwa yang akan diwawancara itu adalah orang yang mengalami transgender.
Transgender tahu ya, merubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Dan salah satu yang diwawancarai, saya rasa nanti kita bisa lihat itu karena bisa diputar ulang. Salah satu yang diwawancarai berstatus brother atau ex-brother. Brother itu biarawan. Biarawan ya, biarawan Katolik harus saya sampaikan. Biarawan Katolik. Kadang kita berpikir bagaimana mungkin seorang biarawan ya bisa melakukan transgender dan mengatakan bahwa itu dari Tuhan. Saya menjadi seperti ini dari Tuhan. LGBT, transgender dan sebagainya itu hari-hari ini terus menyerang pemikiran anak-anak muda terutama ya. Menyerang pemikiran anak-anak muda. Kalau kita tidak memiliki pondasi yang benar, maka iman kita bisa runtuh. Belum lagi muncul paham-paham radikalisme, muncul paham pluralisme. Pluralisme itu apa? Pluralisme itu yang mengatakan semua agama sama. Well, semua agama sama dalam hal mengajarkan kebaikan. Tetapi dalam hal keselamatan memang hanya Yesus. Beranikah kita mengatakan memiliki iman ketika Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Kalau kita tidak memiliki fondasi yang benar, tidak memiliki fondasi yang kuat, iya. Jangan terlalu fanatik lah Pak, nanti kita dikucilkan. Oh ya, tahu tak beda fanatik dengan mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu, tetapi di sini saya tegaskan bahwa iman pondasi kita harus benar. Yes dan amin firman Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, jadi pengenalan kita akan Yesus Kristus itulah yang harus menjadi pondasi yang benar. Dan pengenalan kita akan Yesus Kristus haruslah pengenalan yang benar. Yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga pendapat-pendapat dunia, ya, pluralisme itu tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kekristenan kita. Ya, next slide. Demikian juga ini perikop tadi Matius 16 ayat 18 didahului dengan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Pertanyaan Yesus seperti ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tadi saya katakan kita mungkin jadi Kristen karena orang tua. Kita jadi Kristen karena guru sekolah minggu. Kita jadi Kristen karena pendeta di gereja. Atau kita jadi Kristen karena siapapun juga. Tetapi Yesus ingin mengetahui secara personal, secara pribadi. Oke, kamu sudah tahu. Kata orang tuamu Yesus adalah bla 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 bla. Kata pendeta begini, kata guru sekolah minggu begini. Tidak salah dengan hal itu. Memang wajib orang tua, guru sekolah minggu, pendeta mengajarkan apa yang benar. Tetapi lebih daripada itu, pribadi kita harus mengenal Allah secara langsung, secara pribadi. Makanya Yesus bertanya kepada murid-murid. Pertanyaan Yesus sebetulnya bertahap. Kepada murid-murid Yesus bertahap. Kata orang siapa aku ini? Setelah murid-murid ada yang menjawab, ya ada yang bilang para nabi, ada bilang roh Elia dan sebagainya. Lalu Yesus melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Oke, itu kata orang. Tapi menurut kamu siapa aku ini? Jawaban teman-teman muda terhadap pertanyaan ini menentukan pondasi. Menentukan kekuatan iman kita. Karena fakta di lapangan sudah terjadi. Walaupun masih muda dia waktu itu dari kecil ikut sekolah minggu. Semangat aktif dan sebagainya. Bahkan jadi brother seperti tadi saya katakan. Ternyata di tengah jalan kehidupannya dia melakukan sesuatu yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Melakukan transgender. Ubah operasi. Mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Atau dari kecil dia sudah tahu tentang Yesus. Dengar di sekolah minggu. Tetapi sewaktu mulai remaja, mulai dewasa, mulai pacaran, jatuh cinta dengan yang berbeda iman. Dan akhirnya mengorbankan imannya ikut agama lain. Ikut kepercayaan lain. Karena itu saya katakan
pertanyaan, jawaban atas pertanyaan ini atas diri kita menentukan bagaimana kuatnya pondasi kita. Tapi menurut kamu siapa aku? Nah, kita lihat di antara murid-murid yang menjawab langsung atas pertanyaan kedua ini adalah Petrus. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu respon Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan respon Yesus ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Apa yang bisa kita petik dari respon Tuhan Yesus, kata-kata Yesus ini? Saya pun semakin dikuatkan ya. Saya bersyukur, Tuhan izinkan ikut kuliah ya di STT Basom. Di sana saya diubahkan, di sana saya diperlengkapi, di sana saya semakin dibukakan pemikiran saya. Ibaratnya firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, itu saya alami. Saya mengucap syukur. Tuhan memperlengkapi saya oleh kasih karunia-Nya. Dan konteksnya dengan apa yang saya sampaikan ini, bahwa saya semakin mengerti bahwa seseorang tidak akan bisa mengenal Allah jika Allah tidak menyatakan diri, tidak mewahyukan kepada orang tersebut. Ini yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kau Simon. Waktu di ayat sebelumnya Yesus panggil pakai nama Petrus. Jadi aku berkata kepadamu Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Tetapi respon ini Yesus menyebut tidak dengan nama Petrus, tetapi dengan Simon bin Yunus, menunjukkan bahwa dia Petrus yang sudah diberi nama Kefas itu adalah manusia biasa. Manusia pada umumnya, manusia biasa tidak akan bisa mengenal Tuhan. Kita tanpa diwahyukan sendiri oleh Allah secara pribadi. Karena itu saya berdoa buat diri saya dan juga buat kita semua, buat teman-teman muda. Kita harus berdoa, Tuhan wahyukan setiap kebenaran yang aku dengar, supaya aku mengerti kebenaran firman-Mu. Sebab jika Tuhan tidak menyingkapkan, maka aku tidak akan pernah mengerti. Kita tidak akan pernah bisa memahami Allah tanpa Allah sendiri menyatakan dirinya. Tanpa Allah sendiri mewahyukan kepada kita. Itu sebabnya Yesus bilang, kok bisa Petrus ini bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu karena Bapa di surga, Roh Kudus mewahyukan. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya mari kita pelajari lebih dalam kalimat yang disampaikan atau jawaban dari Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah pondasi kekristenan. Kalau tadi kita di depan sudah belajar bahwa dasar yang benar, pondasi yang benar, batu karang itu adalah Kristus. Jadi pemahaman kita, pengenalan kita akan Kristus haruslah pengenalan yang benar. Dan Allah sudah mengungkapkan kepada Petrus dengan kata-kata Mesias, ya, ada dua frase. Petrus menyampaikan pengakuan oleh ilham dari Bapa di surga bahwa Yesus adalah Mesias. Kedua, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Mesias dalam bahasa Ibrani Mashiach atau bahasa Yunani Kristos. Itu adalah utusan Tuhan yang dinanti-nantikan oleh umat manusia yang memiliki tiga jabatan. Mesias itu memiliki 3 jabatan, yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Ya, Mesias adalah Kristus yang diurapi, yang diutus. Ya, Ia yang akan diutus untuk menyelamatkan, datang untuk membebaskan umatnya. Dan ketika dia datang, dia memegang 3 jabatan. Pertama sebagai imam.
Apa artinya imam? Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, imam itu mewakili, berdiri di tengah, standing in the gap, mewakili umat Israel dan juga menjadi perwakilan Allah menyampaikan apa kata firman Tuhan kepada umat Israel, menjadi pengantara. Demikian juga Yesus. Kalau kita memiliki pengenalan dasar pondasi yang benar, Yesus adalah imam. Dialah pengantara kita. Sehingga sekarang kita oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, Yesus sudah membuka tabir sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tadi pagi dalam ibadah, WL memimpin dengan sebuah lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Apa yang terjadi di Perjanjian Lama diwakili oleh imam-imam besar itu hanya merupakan gambaran. Tetapi di Perjanjian Baru diperjelas Yesuslah menjadi imam. Sehingga setiap kita sekarang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dipulihkan kehidupan kita, sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita bisa anytime datang kepada Tuhan. Bisa anytime masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu mengapa kita syukuri. Ya, teman-teman muda, banyak orang mungkin tadi seperti dikatakan juga di khotbah, banyak orang mengalami tekanan hidup ya, stres menghadapi masa pandemik ini dan tidak akan bisa kuat kalau tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan itu kita alami, kita rasakan ketika kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mengalami hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan tidak akan terjadi tanpa Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, kita mensyukuri betul-betul batu karang rohani kita, pondasi kita Yesus. Yang pertama, dia menjadi imam. Sebagai Mesias, dia menduduki jabatan imam ini, menjadi wakil kita. Sehingga sekarang kita layak di hadapan Tuhan. Ya, kita layak, pantas berkenan di hadapan Tuhan, bukan lagi karena kebenaran kita sendiri, tetapi karena Kristus yang telah mati di kayu salib menjadi kebenaran kita, membenarkan kita. Kemudian nabi, ya nabi itu ya menyampaikan ketetapan Tuhan, firman Allah, dan Yesus itu datang kepada kita memberikan firman-Nya melalui firman Tuhan, ya. Kemudian raja. Jabatan raja artinya Yesus yang akan memerintah. Rancangan Tuhan kekal sampai kekal. Pasti terjadi. Rancangan Tuhan atas dunia ini, atas keselamatan umat manusia, atas keselamatan saya dan teman-teman muda pasti terjadi. Karena dia raja yang memerintah. Rancangannya tidak akan gagal. Jadi kalau kita mengerti semua ini, siapa Yesus, siapa Mesias, ya, kita akan memiliki pondasi yang kuat menghadapi tantangan kehidupan, badai kehidupan seperti apapun, kita menjadi kuat karena kita tahu bahwa Yesus sudah mewakili kita, Yesus menjadi imam bagi kita, Yesus menjadi nabi bagi kita, Yesus menjadi raja yang berkuasa atas hidup kita. Wow, luar biasa. Next slide. Di bahasa lain, ya, ini lagi saya bersyukur waktu kuliah saya mendengar kata ini, finalitas Kristus. Artinya orang yang memiliki dasar yang kokoh, fondasi yang kuat, iman yang kuat, dia akan mengakui yang namanya finalitas Kristus. Namanya final itu selesai, tuntas, tidak ada tapi-tapi. Yesus Kristus Tuhan itu sudah tuntas. Ya, iman kita akan Yesus. Siapa Yesus Kristus? Dia Mesias, dia anak Allah yang hidup. Oh ya, tadi karena keterbatasan waktu, saya tidak sempat membuat slide penjelasan yang tentang anak Allah. Anak Allah artinya Yesus adalah pribadi yang memiliki dua natur. Natur sebagai manusia dan natur sebagai Allah. Satu pribadi, dua natur yang tidak terpisahkan tetapi juga tidak tercampur. 100% manusia, 100% Allah. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu maksudnya anak Allah yang hidup. Next slide, kembali ke finalitas. Ya, finalitas Kristus. Next, ya. Ya, saya membaca satu buah buku yang ditulis oleh seorang doktor, Bapak Stefri Lumintang.
yang saya rasa beberapa di antara teman-teman muda mungkin mengenal. Beberapa waktu yang lalu juga beberapa kali melayani firman Tuhan di gereja kita ini. Beliau menulis sebuah buku berjudul Finalitas Kristus dan Kekristenan. Artinya finalitas Kristus dan finalitas kekristenan. Di sini mungkin agak kabur karena gambarnya terlalu kecil ya. Tentang finalitas Kristus dan kekristenan. Apakah ini sebuah kesombongan? Apakah sebuah arogan? Atau ini bentuk toleran? Atau ignoran? Bagi kita seperti apa finalitas? Itu menentukan kekuatan kekristenan kita. Ya. Kita harus memiliki keyakinan iman yang teguh. Bukan sombong, tetapi keyakinan iman itu harus kuat. Kalau tidak, tadi di Mazmur dikatakan, kalau dasar-dasar bisa dihancurkan, keyakinan akan Yesus bisa digoyahkan, apa yang bisa dibuat orang benar? Untuk apa jadi Kristen? Untuk apa percaya Yesus? Kalau imannya bisa digoyahkan. Bagaimana mungkin kita menggenapi amanat agung, menjadikan semua bangsa muridku? Bagaimana kita menjadi murid Kristus kalau kita sendiri iman terhadap Kristus masih bisa digoyahkan? Karena itu perlu belajar terus tentang Kristus. Kristologi, supaya kita memiliki iman yang benar. Kristus adalah Tuhan, itu final, titik. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kristus satu-satunya juru selamat, itu final. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya dialah satu-satunya. Kalau ada juru selamat yang lain berarti kita bisa punya pilihan. Tetapi itu tidak benar. Yang benar, only one Savior, Jesus Christ. Kristus akan mengadili semua manusia, itu juga final. Tidak ada Tuhan lain yang akan mengadili. Hanya satu Tuhan, hanya satu Allah yang benar. Teman-teman muda harus memiliki iman yang kuat terhadap Yesus Kristus. Batu karang kita yang teguh. Yesus Kristus pondasi iman kita. Tanpa mengakui, next slide. Tanpa mengakui dan menerima finalitas Kristus, kekristenanmu sia-sia. Dan tidak mungkin menjadi Kristus. Jadi poin saya pada sore hari ini berbicara tentang pemuritan. Pentingnya pemuritan sebelum lebih jauh untuk menjadikan bangsa murid Kristus. Semua bangsa murid Kristus. Sebelum kita menjadi murid Kristus. Dan murid Kristus itu harus mengenal Kristus terlebih dahulu. Karena itu dan untuk mengenal, tadi kita sudah sama-sama belajar, tidak bisa kita mengenal dengan usaha kita sendiri. Kita harus berdoa, Tuhan berikan iluminasi Roh Kudus-Mu, pencerahan kepada saya, kepada kami, supaya saya secara pribadi mengerti siapa Kristus yang sesungguhnya, yang harus menjadi pondasi iman kita. Amin. Saya masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan saya bagi beberapa, karena kalau saya kumpulkan dalam satu halaman mungkin tulisannya terlalu kecil. Kesimpulan yang pertama, untuk menanggapi amanat agung sebelum menjadikan semua bangsa murid Kristus, kita terlebih dulu harus menjadi murid Kristus. Ya, kita tidak mungkin mengajarkan sesuatu kepada orang lain yang kita sendiri belum mengalaminya. Kesimpulan 2. Untuk menjadi murid Kristus, hal yang pertama adalah harus memiliki pondasi atau dasar yang benar. Dan dasar iman yang benar, dasar kekristenan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kesimpulan ketiga, kesimpulan terakhir, siapa Yesus? Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia, hadir di dalam dunia, mendatangi milik ciptaannya, yaitu kita dan semua umat manusia. Mendatangi milik ciptaannya sendiri, menyatakan kehendak dan rencananya yang mulia, yaitu menebus dosa kita dengan jalan mati disalibkan, menerima hukuman atas dosa kita. Harusnya kita yang disalibkan, harusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus menyatakan kasih-Nya dengan menggantikan kita menerima hukuman atas dosa, agar hidup kita dipulihkan, agar kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah dalam kehidupan yang kekal. Itulah teman-teman muda
secara garis besar. Kristus yang harus menjadi pondasi kekristenan kita, Kristus yang harus menjadi dasar iman kita adalah Allah yang melampaui segala akal pikiran kita. Kasihnya begitu dalam dan lebar dan luas buat teman-teman muda dan saya. Dia mati di kayu salib menggantikan kita. Kita yang berdosa, dia yang menerima hukuman. Karena keinginan dia, rencana dia atas hidup teman-teman muda adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang dipenuhi dengan persekutuan dengan Tuhan. Itu kenapa Tuhan ciptakan teman-teman muda dan saya di dunia ini. Agar dipulihkan. Kita memiliki hidup yang dipulihkan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan sampai kepada kekekalan, artinya sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi pegangan buat kita, khususnya teman-teman muda, untuk melanjutkan kehidupan kekristenan kita dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu memiliki keterbatasan sebagai manusia, tetapi Kristus yang telah mengasihi semua manusia dan secara khusus untuk teman-teman muda GSJA Tesalonika. Engkau sanggup ya Tuhan untuk memberikan penjelasan selanjutnya, sebab Engkau Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen. Engkau Allah yang dekat dengan kami ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Singkapkanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan renungan firman Tuhan ini bukan dengan kata-kata yang meyakinkan, bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang beracara, Roh-Mu yang mengasihi setiap telinga yang mendengar, dan biarlah firman-Mu ini mengubahkan kehidupan setiap yang mendengar, agar kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan, memiliki pondasi yang benar, memiliki dasar iman yang benar, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Sekali lagi Engkau Allah, terus memberkati setiap telinga yang mendengar. Hidup kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kali ini. Semoga kalian terberkati dengan ibadah kali ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.